Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat SMK? Jumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam mata pelajaran pengetahuan bahan makanan untuk kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar menganalisis bahan makanan dari daging dan hasil olahnya. Topik kita kali ini adalah menganalisis daging. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian daging, mendeskripsikan kualitas daging yang baik, serta menjelaskan bagian-bagian daging. Sekarang kita lihat gambar hewan apakah ini. Betul, ini adalah sapi. Orang sering mengasosiasikan daging dengan sapi. Tapi, tahukah kalian pengertian daging yang sebenarnya? Ya, ditinjau dari segi pengolahan atau kuliner, maka pengertian daging atau meat yaitu semua daging yang diambil dari hewan berkaki empat yang dipelihara secara khusus untuk mendapatkan dagingnya. Jadi, dari pengertian tersebut, maka hewan berkaki empat seperti lamb atau kambing, lalu pig atau pork atau daging babi kita sering menyebutnya, dan daging sapi muda ini adalah jenis-jenis hewan berkaki empat yang dapat diambil dagingnya. Pengelompokan dan karakteristik daging. Pertama, kita bahas daging sapi. Sapi yang menghasilkan daging biasanya dipelihara hanya untuk dipotong. Tetapi ada negara yang memelihara sapi jenis ini untuk diambil tenaganya. Sapi ini akan dipotong apabila tenaganya tidak diperlukan lagi. Tetapi hasil dari daging sapi jenis ini seringkali didapatkan daging yang kurang empuk. Ada negara-negara yang memelihara sapinya sedemikian rupa sehingga menghasilkan daging sapi yang berkualitas baik. Seperti Prancis, kita mengenal Kaloa beef, ya. Lalu Amerika Serikat kita mengenal prime beef, dan Jepang kita mengenal Kobe beef. Bagian daging sapi. Kita lihat di sini ada gambar seekor sapi yang sudah terbagi daging menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian ini menghasilkan jenis daging yang berbeda. Tentu saja untuk jenis masakan yang berbeda pula. Kita lihat dari pertama, ini ada garis pertama di bagian bawah leher sampai bagian atas paha depan. Ya, ada garis kedua. Nah, ini adalah area chuck. Ya, sebanyak 25%. Lalu di belakangnya chuck, ini adalah area rib atau iga sebanyak 9%. Ya, di belakangnya iga ada area loin sebanyak 19%. Kita mengenal ada dua jenis loin, yaitu sirloin dan tenderloin. Apa bedanya? Sirloin itu adalah daging khas luar, jadi loin yang terdapat di bagian luar. Sedangkan tenderloin adalah loin bagian dalam, ya, terletak di atas punggung sapi. Ya, bedanya juga kalau sirloin itu masih terdapat lemak. Sedangkan kalau tenderloin itu hanya daging saja tanpa lemak. Lalu di belakangnya loin pada bagian atas ini adalah ram. Ram ini ada sebanyak 4%. Ya, di bawahnya ram itu adalah round. Round ini adalah paha bagian belakang sebanyak 20%. Ya, di bawahnya round ini adalah kaki sapi atau disebut juga dengan hindsheng. Ya, begitu juga dengan kaki bagian depan. Ini disebut juga dengan seng. 3% ya areanya. Lalu ada brisket. Brisket ini adalah bagian daging sapi yang terdapat di bawahnya chuck, tetapi adanya di bagian depan. Lalu di bawahnya rib, ya, ini ada plate. Plate ini sebanyak 7%. Ya, lalu di bawah loin disebut juga dengan flank. Flank itu ada sebanyak 5%.
Karakteristik daging sapi. Kita perlu mengenal karakteristik daging sapi yang baik ketika akan membeli daging. Ya. Pertama, tentu saja dari penampakan warnanya. Warna daging yang baik itu adalah warna merah pucat, merah keungu-unguan atau kecoklatan, dan akan berubah menjadi warna merah ceri bila daging tersebut terkena oksigen. Yang kedua, serabut daging halus, tapi tidak mudah hancur dan sedikit lemaknya. Yang ketiga, konsistensi dagingnya lihat. Ya, jika saat dicubit seratnya terlepas, maka daging tersebut sudah tidak bau. Selanjutnya, warna lemaknya. Ya, warna lemak daging yang baik adalah berwarna kuning-kuningan. Dan selanjutnya dari bau atau aroma. Daging yang baik itu aroma atau baunya segar. Yang kedua, kita bahas daging sapi muda atau istilahnya veal. Daging sapi muda yang digunakan untuk pengolahan makanan diperoleh dari daging sapi muda yang berumur sampai dengan 3 bulan dan masih minum susu dari induknya. Daging sapi jenis ini biasanya dagingnya mirip dengan daging babi dan tidak banyak mengandung lemak. Dalam pengolahannya, penggunaan veal hampir sama dengan daging sapi dewasa. Hanya bedanya, daging veal lebih lunak. Yang ketiga adalah daging kambing atau daging domba. Ya, istilahnya lamb dan mutton. Ya, lamb adalah kambing yang berumur sampai 1 tahun. Sedangkan jika lebih dari itu disebut juga dengan mutton. Negara penghasil lamb terbesar diantaranya adalah Australia dan New Zealand. Ini adalah gambar seekor kambing. Ya. Ada bagian-bagian tubuhnya tertentu yang menghasilkan daging yang berbeda pula dan jenis masakan yang berbeda. Ya, di bagian atas ini ada scrag end, bagian leher. Di bawahnya leher, ini disebut juga dengan middle neck atau leher bagian tengah. Di belakangnya middle neck ini adalah base end. Dan di belakangnya base end ini bagian loin. Ini sangat enak jika kita olah menjadi sate ya, karena loin ini adalah daging yang paling empuk. Lalu di belakang loin, nah di pinggangnya ini disebut juga dengan cam. Ya, di belakang cam ini paha bagian belakang sampai kaki bagian belakang ini kita sebut dengan leg. Ya, di bawahnya base end dan loin ini disebut juga dengan breast. Ya, di bawahnya middle neck ini kita menyebutnya shoulder. Karakteristik daging domba. Ya, jika kita membeli daging domba, kita harus mengenal dulu karakteristiknya seperti apa. Tentunya daging domba ini berbeda dari daging sapi dan jenis daging yang lain. Pertama, kita lihat dari warnanya. Daging domba itu warnanya merah muda. Yang kedua, dagingnya terdiri dari serat-serat halus yang sangat rapat jaringannya. Jadi berbeda dengan daging sapi ya. Kalau daging sapi itu seratnya kasar. Nah, jika daging kambing itu seratnya lebih halus dan rapat. Yang ketiga, konsistensi dagingnya cukup padat. Ya, yang keempat, di antara otot-otot dan di bawah kulit itu terdapat banyak lemak. Ya. Lalu selanjutnya, lemaknya itu berwarna putih, beda dengan daging sapi. Ya. Kalau daging sapi tadi lemaknya berwarna kuning-kuningan. Kalau daging domba atau kambing itu lemaknya berwarna putih. Selanjutnya, baunya sangat khas pada daging domba jantan. Daging babi atau pork. Mengapa kita perlu tahu agar kita bisa membedakan daging babi dengan daging jenis lain. Daging babi banyak mengandung lemak. Warna dagingnya cenderung berwarna merah keputihan. Dalam pengolahan daging babi, biasanya dimasak secara matang atau well done. Hal ini disebabkan kemungkinan terdapatnya parasit yang disebut
juga dengan firness atau cacing hitam yang hanya mati apabila melalui pemanasan yang sempurna. Daging babi bisa didapatkan dari babi jantan, lalu bisa juga dari babi betina atau anak babi. Selain diambil dagingnya, babi juga diawetkan sebagai bacon dan ham. Karakteristik daging babi. Pertama, daging berwarna pucat hingga berwarna merah muda. Yang kedua, otot punggungnya banyak mengandung lemak. Biasanya warna lemak tersebut tampak kelabu putih. Yang ketiga, daging berserat halus, konsistensinya padat dan baunya spesifik. Keempat, pada umur yang tua, daging babi berwarna lebih tua, sedikit lemak dan berserabut kasar. Yang kelima, lemak jauh lebih lembek dibandingkan lemak daging sapi atau daging kambing. Kualitas daging yang baik. Pertama, daging yang baik jika ditekan dengan jari, maka daging yang sehat akan memiliki konsistensi yang kenyal. Yang kedua, warna daging bervariasi tergantung daripada jenis hewan secara genetik dan usia. Misalkan, daging sapi potong lebih gelap daripada daging sapi perah. Daging sapi muda lebih pucat daripada daging sapi dewasa. Yang ketiga, mempunyai rasa gurih dan aroma yang sedap. Yang keempat, secara normal, daging mempunyai permukaan yang relatif kering, sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme dari luar. Dengan demikian, mempengaruhi daya simpan daging tersebut. Berikut ini adalah karakteristik daging yang tidak baik. Pertama, konsistensi daging tidak normal, ditandai kekenyalan daging rendah. Jika ditekan dengan jari akan terasa lemak. Daging mengindikasikan daging yang tidak sehat. Apabila disertai dengan perubahan warna yang tidak normal, maka daging tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, daging beraroma tidak segar dan berbau busuk. Yang ketiga, hewan sakit, terutama yang menderita radang bersifat akut pada organ dalam yang akan menghasilkan daging berbau seperti ketiga kambing. Yang keempat, hewan dalam pengobatan, terutama dengan pengobatan antibiotik, akan menghasilkan daging yang berbau obat